Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami teknisi Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali. Apa saja jika driver power amplifier mono super OCL 504 ini terjadi masalah atau terjadi kerusakan? Apa-apa saja biasanya yang rawan rusak dan harus segera diganti. Sebelum melanjutkan video ini, subscribe dulu, like dan nyalakan loncengnya ya dulur, supaya lebih semangat lagi bikin video menarik lainnya. Jadi video kali ini bertujuan untuk memberikan pengalaman kepada teman-temanku semua, khususnya pengguna driver Super OCL 504. Apabila terjadi masalah atau terjadi kerusakan, itu part apa saja, alat apa saja, atau onderdil apa saja yang rawan mati, rawan rusak, dan apa saja yang harus diganti. Langsung saja ya kita buka. Ini produknya dari GM, harganya 37.000 di toko kami. Mungkin di tempat teman-teman semua bisa lebih murah atau bahkan bisa lebih mahal, itu wajar ya dulur. Oke, ini produknya seperti ini ya dulur. Ini berarti sudah dites ya, karena sudah ada tempelannya tes atau BP ya. Nah ini tampilan dari SOCL 504. Ini tanpa modifikasi sudah berkarakter sub low, jadi sudah tidak perlu dioprek lagi. Driver ini sudah sub low. Nah mungkin untuk mempertinggi SPL-nya, membuat kencang lagi suaranya, trafonya dibesarkan, voltnya dibesarkan. Maksimal voltasenya di sini adalah 55 volt saja, walaupun di sini tertulis 63 volt. Ampernya bisa 25, bisa 30 atau bisa 40 ampere ya. Tapi voltasenya di sini, volt AC-nya jangan sampai lebih dari 63 volt. 55 volt saja sudah ideal ya untuk driver AP ini ya. Nah, driver tipe AP ini memang voltnya nggak usah terlalu besar, tapi suaranya sudah mantap ya. Karena memang driver power AP ini generasi lama ya, generasi sudah lampau, jadi dia cukup menggunakan volt kecil saja tapi sudah mantap. Nah, supaya bisa mengimbangi power kelas digital, mungkin kelas TD atau kelas NB atau kelas D, driver ini sebaiknya di BTL ya, hybrid, atau digabung dua driver jadi satu, stereo dijadikan mono. Itu nanti bisa mendapatkan suara yang lebih keras lagi ya. Bagaimana cara mem-BTL-nya? Nanti kita buatkan video selanjutnya. Intinya di video kali ini, jika terjadi kerusakan pada driver SOCL 504 ini, misalkan kerusakan terjadi akibat speaker konslet, nah itu bisa terjadi rusak fatal bahkan pada power amplifier. Jadi hindari speaker konslet. Jadi kalau kita ada penyambungan kabel speakernya, jacknya itu harus dibenerin ya, jadi harus dikuatin, jangan sampai terjadi low grade atau kendor. Karena kalau terjadi low grade atau kendor itu nanti akan mengakibatkan konslet. Terus kalau disambung manual harus disolasi ya, harus diamanin atau harus dipisah sejauh mungkin. Biasanya yang kena itu transistor final. Pokoknya yang paling sering mati adalah transistor final jika terjadi konslet speaker. Kalau transistor final mati biasanya ngantem resistor yang 330 ohm ya. Jadi yang 330 ohm ini bisa kehantam atau bisa kebakar. Jadi kalau R330 ohm ini mati, biasanya transistor finalnya juga ada yang mati, salah satu atau beberapa transistor atau bahkan semua. Bahkan semua itu dulu. Jadi transistor final itu memang rawan mati, maka dari itu kita harus pilih transistor final yang original. Cara milih transistor original kita sudah bikin videonya itu dulu. Cari saja dari video Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali.
Terus yang kedua biasanya transistor di bawahnya final ini ya. Ini juga biasanya ikut-ikutan mati kalau terjadi short atau terjadi korslet pada speaker. Terus yang kedua permasalahan rusak power ini gara-gara tegangan listriknya naik turun. Nah, tegangan listrik naik turun juga bisa merusak dari power amplifier ini. Umpama tegangannya itu naik, kita menggunakan diesel bensin yang rawan naik turun. Kita menggunakan diesel solar yang kapasitas VA-nya kecil. Nah, itu juga rawan naik turun. Biasanya dikarenakan over panas, karena terlalu tinggi voltasenya atau terlalu rendah voltasenya, maka akibatnya powernya akan mati. Nah, apa biasanya yang mati? Tetap yang pertama adalah transistor final, cek dulu. Karena kebanyakan yang mati juga transistor final dalam kasus tegangan naik turun. Selanjutnya, power amplifier rusak diakibatkan karena over pemakaian, over volume. Biasanya yang rusak dari bagian osilator. Seumpama kita menggunakan aksesoris terlalu banyak, terlalu besar frekuensi sub yang masuk ke sini. Seumpama kita menggunakan mixer, gainnya kita naikin, kita melewatkan sinyal itu ke equalizer, kita masih melewatkan lagi ke crossover, sudah itu kita masuk lagi ke parametrik. Nah, itu biasanya yang mengakibatkan bagian osilator ini rusak. Bagian transistor 3 ini yang kecil ini mati. Karena itu kita usahakan memasang aksesoris secukupnya saja. Kita hanya memasang aksesoris mixer, dan untuk musik gainnya sebisa mungkin jangan dibuka. Lalu setelah itu kita lari ke equalizer dan crossover saja. Jadi tidak usah menggunakan parametrik audio processor ataupun menggunakan BPA. Karena biasanya parametrik keluar sinyalnya itu sudah berbentuk speaker. Jadi kita langsung masukin ke speaker aja udah bunyi. Beda dengan equalizer atau crossover. Jadi kalau kita masukin output dari crossover, kita masukin ke speaker langsung, itu nggak bunyi. Beda dengan parametrik. Parametrik langsung dimasukin speaker itu sudah bunyi. Karena sudah mengandung penguat yang tinggi. Terus yang selanjutnya, kerusakan power yang terjadi akibat dari powernya itu sendiri. Mungkin di sini ada tertulis cek DCO offset. Nah, cek DCO offset ini mungkin DCO-nya terlalu tinggi. Nah, kalau DCO-nya ini terlalu tinggi atau DCO sudah diset berubah lagi karena mungkin karena usia, atau mungkin karena gesernya tripod ini, atau mungkin karena ausnya komponen tripod ini akibat dari kotoran yang terbawa oleh fan atau kipas, itu bisa mengakibatkan berubah hambatan dari resistor potensio ini. Oleh karena itu bisa mengakibatkan DC offsetnya tinggi. Maka dari itu transistor final lagi-lagi juga akan sangat berpengaruh besar dan biasanya akan terjadi short atau rusak pada transistor finalnya. Rata-rata juga karena overheat. Maka dari itu sebetulnya sebaiknya power menggunakan fan yang bagus untuk menanggulangi rusaknya transistor final akibat over panas. Kesimpulannya adalah jika kita menservis sebuah power amplifier, yang kita tuju pertama kali adalah transistor final. Jadi kita tes dulu transistor finalnya. Karena power amplifier rata-rata yang rusak itu adalah transistor finalnya. Kelihatannya transistor final itu memang satu kuat, yang kedua sudah
dibaut pada pendingin dengan atau pada heatsink dengan sangat rapi. Yang ketiga sudah dikasih fan yang bagus. Yang keempat kelihatannya mantep gitu. Tapi ternyata titik kelemahan dari power amplifier ada pada transistor final dulu. Nah, dari itu transistor final itu harus dicek pertama kali apabila kita menservis power amplifier. Jadi kadang-kadang kita berpikir, masa transistor finalnya yang kena, padahal transistor final mahal harganya. Statement itu kadang salah gitu. Transistor final itu adalah kelemahan dari sebuah power amplifier. Terus yang kedua, setelah transistor final biasanya transistor di bawahnya ini dulu. Yang ketiga, di bawahnya lagi ini harus tetap dicek. Osilator yang untuk input ini juga harus dicek. Jadi pertama kita harus mengecek transistor final pada heatsink, oke, normal. Bahkan kita harus cek satu-satu. Kita putus jalur-jalurnya, oke semua. Baru kita tes transistor di bawah final. Baru kita tes juga transistor di bawah finalnya lagi. Setelah itu kita tes transistor osilator. Setelah itu kita tes cek jalurnya apakah ada yang putus, solderannya apakah ada yang pecah. Nah, untuk elko biasanya fisiknya kalau melendung, kalau hamil, biasanya elko-nya juga rusak. Tapi kalau fisiknya bagus biasanya, kalau umur dari power itu belum lama biasanya belum kering. Tapi kalau umur power itu sudah lama, mungkin sudah 5 atau 10 tahun, atau mungkin power itu 2 tahun tapi pemakaiannya secara terus menerus, nah, biasanya fisik dari elko ini masih bagus tapi sebetulnya ini sudah kering, jadi harus diganti juga. Itu dulu. Untuk resistor biasanya kalau angus atau hitam biasanya mati, tapi kalau masih kondisi bagus biasanya tidak masalah. Nah, ini dioda juga jarang rusak. Resistor biasanya jarang rusak kecuali untuk resistor arus ini sama resistor penghantar ini sama ini biasanya gampang rusak. Air kapur juga biasanya gampang rusak. Nah, cara mengecek air kapurnya bareng sama transistor final itu. Air kapur ini juga biasanya tidak kebakar, tapi harus dites di katup sebelum dan sesudah. Biasanya ini tidak kebakar tapi bisa saja mati. Oke dulur, mungkin pengalaman ini jadi pelajaran buat kita semua. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sukses terus, tetap semangat. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.